Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ihya, kitab sahihnya, di mana beliau menyebutkan tentang kisah Abu Hurairah yang pernah menjaga zakat fitrah. Kemudian kala itu dia didatangi oleh seorang pencuri, dan ternyata pencuri ini adalah setan. Kisahnya adalah itu Abu Hurairah suatu saat itu pernah dipasrahkan oleh Nabi SAW untuk mengurus zakat fitrah. Ya, Nabi SAW pernah memasrahkan kepada Abu Hurairah untuk mengurus zakat fitrah. Kemudian tatkala itu ya ada makanan di situ, ya zakat fitrah yang digunakan itu berupa makanan. Lalu ada seseorang, yaitu seorang pemuda itu datang menghampiri ya makanan tersebut. Dia itu kemudian menjatuhkannya, dan kala itu dia kemudian mengambil atau mencuri ya makanan tersebut. Kemudian akhirnya ketahuan oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah tatkala itu menegur dia, saya akan mengadukan kamu kepada Rasulullah SAW. Kemudian tatkala itu dia katakan, ya pemuda ini yang mencuri itu kemudian mengatakan, ini muhtaj, sesungguhnya aku ini dalam keadaan sangat butuh sekali, dan aku juga memiliki keluarga ya yang butuh pada makanan tersebut. Ya, artinya dia itu orang yang sangat butuh sekali sehingga terpaksa untuk mencuri. Kemudian akhirnya Abu Hurairah karena merasa kasihan dengan orang tersebut, dia melepaskannya tatkala itu. Kemudian di pagi hari dia mendatangi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW itu bertanya kepadanya, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Kemudian akhirnya Abu Hurairah itu mengatakan bahwasanya, ya dia mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya tawananku tersebut dia mengadukan dia itu penuh kesusahan, sehingga aku membiarkan dia mengambil makanan-makanan dari zakat fitrah tersebut. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan kepada Abu Hurairah, ama innahu qad kadzaba wa sayaud. Ya, ketahuilah bahwasanya orang itu adalah pendusta dan nanti besok akan kembali lagi. Hari kedua kejadian yang sama, Abu Hurairah kemudian tatkala sudah diberitahu oleh Nabi SAW seperti itu, dia kemudian mengawasi zakat fitrah itu lagi. Dia betul-betul mengawasinya. Lalu setelah itu orang tadi datang lagi. Kemudian dia menumpahkan makanan tersebut, makanan dari zakat fitrah, kemudian dia mengambilnya atau mencurinya. Kemudian ketahuan lagi oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah itu mengatakan kepadanya, sungguhnya aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan yang sama, aku ini adalah orang yang butuh, ya jangan laporkan aku. Aku ini orang yang sangat butuh sekali, jangan laporkan aku. Ya. Kemudian hari kedua seperti itu, di pagi harinya Nabi SAW itu bertanya kepadanya, kepada Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Kemudian akhirnya Abu Hurairah itu mengatakan seperti pada hari pertama, bahwasanya karena merasa kasihan dia itu orang yang betul-betul butuh, maka kemudian dia Abu Hurairah itu melepaskannya. Maka Nabi SAW mengatakan seperti pada hari yang pertama, ama innahu qad kadzaba wa sayaud. Sesungguhnya dia itu adalah orang yang pendusta dan nanti akan kembali. Kemudian pada hari yang ketiga terjadi hal yang sama pula. Orang tadi sudah diawasi oleh Abu Hurairah, tetap datang, kemudian dia menumpahkan zakat fitrah, ia menumpahkan makanan yang dari zakat fitrah, kemudian dia itu mengambilnya atau merampasnya. Kemudian ketahuan lagi oleh Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah ya dengan keras menegurnya, ini sudah 3 kali loh kamu ya selama 3 malam ya merampas makanan dari zakat fitrah tersebut. Aku akan benar-benar melaporkanmu kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang tadi itu mengatakan kepada Abu Hurairah bahwasanya, ya lepaskan aku, biarkan aku akan mengajarkan kepadamu suatu kalimat yang sangat bermanfaat. Ya, suatu kalimat yang sangat bermanfaat. Yaitu, lalu Abu Hurairah katakan, apa kalimat tersebut? Ya, kemudian orang ini mengatakan bahwasanya jika engkau itu mau tidur, ya ketika engkau pergi ke ranjangmu, maka bacalah ayat kursi. Ya, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Bacalah ayat kursi. Kemudian hingga engkau menyelesaikan ayat tersebut, dan dikatakan juga hingga engkau menyelesaikan surat Al-Baqarah. Faedahnya apa? Dikatakan oleh orang ini, faedahnya adalah Allah akan senantiasa menjagamu, dan juga ya setan itu tidak akan mendekatimu, tidak akan mengganggumu sampai pagi hari. Kemudian Abu Hurairah kemudian biarkan orang itu tadi pergi. Lalu di pagi harinya Nabi SAW itu berkata kepadanya sama seperti hari-hari sebelumnya, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu semalam?
Kemudian Abu Hurairah mengatakan bahwasanya aku melepaskannya dan dia itu mengajariku, katanya ini adalah kalimat yang bermanfaat. Apa yang dia ajarkan? Dia itu mengajarkan ayat kursi. Katanya ini dapat mendatangkan manfaat, aku akan senantiasa dijaga oleh Allah dan setan pun akan menjauh dariku. Ya, setan pun tidak akan menggangguku. Ya, jadi diajarkan ayat kursi, kata dia. Dia dikatakan itu kalimat yang bermanfaat. Kemudian setelah itu Abu Hurairah menjelaskan seperti tadi. Kemudian Nabi SAW itu bersabda, ya, ama innahu qad sadaqaka wa waqadhu. Untuk kali ini, yang terakhir ini, dia itu benar-benar jujur. Untuk terakhir ini dia benar-benar jujur. Namun asalnya dia itu adalah pendusta. Namun asalnya dia itu adalah orang yang suka bohong. Kemudian Nabi SAW itu bertanya kepada Abu Hurairah, ta'lamu man takhattib mundu salasi layalin? Ya Abu Hurairah, tahukah engkau siapa yang kau ajak cakap? Siapa yang kau ajak bicara selama 3 hari tersebut, selama 3 malam tersebut? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, la, aku tidak mengetahui. Kemudian Nabi SAW mengatakan, zaka syaitan, itu adalah setan. Jadi selama 3 hari tadi yang menemunya itu adalah setan. Setan yang berubah wujud menjadi manusia. Beberapa pelajaran yang kita bisa tarik dari hadis ini. Yang pertama, setan itu bisa berubah wujud jadi manusia seperti yang terdapat dalam kisah ini. Ya, setan itu bisa berubah wujud ya dalam beberapa bentuk, ya, di antaranya adalah manusia seperti ini. Begitu juga setan dahulu pernah berubah wujud juga menjadi Suraqah bin Malik yang ketika itu memberi semangat kepada orang-orang musyrik dalam perang Badar. Ya, kemudian faedah yang lainnya, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya zakat fitrah itu boleh dikumpulkan di suatu tempat, kemudian nanti setelah dikumpulkan itu dijaga, lalu nanti disebarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian hadis ini juga mengajarkan, ya, bagaimana seseorang ketika dia itu dalam keadaan punya masalah, dia boleh mengadukannya kepada hakim, ya, ketika ada masalah seperti itu, seperti Abu Hurairah ingin mengadukan masalahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat itu sangat mendengar sekali apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi Abu Hurairah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti orang itu akan kembali. Maka langsung Abu Hurairah tetap mengawasi zakat fitrah karena mendengar Nabi SAW tadi mengatakan bahwasanya orang itu akan kembali. Saking percayanya seperti itu, manut, ya, atau betul-betul mendengar apa yang dikatakan oleh Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan ayat kursi dan juga keutamaan bacaan Al-Quran. Bahwasanya dengan kita itu membaca Al-Quran, membaca ayat kursi, ya, itu keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kita dan akan, ya, membuat kita tidak diganggu oleh setan. Kemudian faedah yang terakhir, hadis ini juga menunjukkan bagaimana keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur. Dalam riwayat lain dari Abu Mutawakkil dikatakan bahwasanya ayat kursi ini dibaca sebelum tidur. Juga dalam riwayat lain yaitu dari Abu Mutawakkil dikatakan dibaca ketika pagi dan sore hari. Maka dengan kita banyak membaca ayat kursi seperti ini atau juga banyak merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kita dan menjauhkan kita dari berbagai macam gangguan, termasuk juga dari gangguan setan. Dan pelajaran penting, ya, penutup dari pembahasan ini, bahwasanya ilmu itu bisa didapat dari siapa saja selama kita tahu ilmu tersebut itu adalah benar. Ya, buktinya di sini Abu Hurairah itu mendapatkan ilmu dari setan sekalipun, ya, tetap dia itu menerimanya. Namun apa? Dengan catatan ilmu ini terbukti benarnya, karena Abu Hurairah setelah itu mengadukan kepada Nabi SAW tentang ilmu yang dia peroleh dari setan tatkala itu. Jadi tidak sembarang ilmu kita boleh terima dari sembarang orang, tetapi ilmu yang telah terbukti benarnya. Demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan kisah Abu Hurairah dan setan yang jujur ini mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.